Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Adek nggak boleh pergi ninggalin abang. Aku mau selamanya sama kamu. Kita nggak boleh berpisah kok. Apapun masalahnya. Terlalu percaya, terlalu sayang sama dia gitu. Ayo aku nggak bikin pranikah. Puja-puji dan janji cinta sehidup semati sebegitu mudah terucap kala kebucinan melanda dua insan yang tengah rekah mencecap indahnya cinta. Tapi hidup adalah panggung sandiwara. Seketika cinta dan janji setia itu bisa berubah menjadi luapan murka. Segala luapan benci dan nista terucap ketika pasangan yang semula dipuja-puja terperangkap godaan cinta terlarang. Ya, barangkali itulah cerminan drama bahtera pasangan keluarga TikToker Dilan Janiar dan Safnoviar Tiasdi. Konten kreator TikTok yang getol mengunggah video couple goal ini mendadak menyita perhatian publik setelah Dilan membongkar suaminya telah terlibat cinta terlarang dengan sejumlah wanita. Pengakuan itu muncul di beberapa podcast termasuk ketika bersama Denny Sumargo. Kamu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali gitu. Aku juga malu gitu kan dengan bukan malu apa-apanya ya, tapi malu selama ini aku kontennya sebucin itu sama dia. Dan sebagai wanita ikut kesel sih sebetulnya pas ada kasus ini. Kalau nggak salah Kak Dilan tuh pacaran juga cukup lama ya, katanya 4 tahun kalau nggak salah ya. Kalau misalnya memang selama itu dan nggak kebongkar berarti memang pasangannya jago sih. Pasti kan dia memberikan hal-hal yang awalnya tuh manis, pasti yang bikin hatinya Dilan tuh mau nerima. Aku masuk ke karakter Chandra yang selingkuh aja itu kayak ini cuman acting loh, padahal itu kayak apaan sih nih laki-laki kayak gini. Ini jahat banget sih. Aduh, itu nggak banget sih menurut aku. Alih-alih Dilan dan Safnoviar bisa menyelesaikan masalahnya, apapun ujian rumah tangga yang menerpa sebagaimana terucap kala kuncup cinta begitu manis direguk, Dilan juga membongkar tabiat suami yang dianggapnya telah berusaha mencari keuntungan dengan cara meminta harta gono gini sebesar 3 miliar. Hingga pada akhirnya turun ke angka 800 juta rupiah. Semalam dia sempat nge-story ya, apapun yang kamu omongin itu fitnah apa segala macam, kembaliin 800 juta aku. Kamu nggak take down itu dan udah take down. Tim Gospot sempat berusaha mencari informasi ihwal isu perselingkuhan hingga rebutan harta gono gini yang mewarnai drama perceraian pasangan TikToker ini. Kepada tim kami, Safno sempat ingin mengklarifikasi ihwal tudingan yang terus diarahkan pada dirinya. Tapi belakangan Safno mengurungkan niatnya untuk bicara ke media. Besar kemungkinan ada perjanjian antara Dilan dan Safno terkait uang 800 juta yang diklaim Dilan sudah diterima Safno, termasuk sebidang tanah di Palembang. tuh, orang aja pada ngomong loh, pada bingung. Kenapa dapat duit cemberut amat ini? Wah, buat apa nih duitnya? Ya kalau ditanya, kamu nggak takut dia sakit hati? Ya, apa kabar aku gitu? Sesakit apa aku gitu? Kalau dia bilang, aku bikin malu dia. Ya kamu ngapain aku? Kamu bikin malu aku. Namun uang dan tanah yang diberikan Dilan pada Safno diduga diberikan Dilan dengan syarat agar Safno tak buka suara atau membantah apapun pernyataan Dilan di media. Aku bilang sama pengacaraku, bilang sama dia, jangan ada speak up apapun. Kalau aku sih ngeliatnya lebih ke gak ada harga dirinya aja sebagai laki-laki. Di sisi lain, saat Safno tak boleh buka suara apapun ihwal bahteranya, Dilan justru bebas warawiri buka suara meluapkan kekesalannya pada tingkah suaminya tersebut. Kenapa dia nggak boleh koar-koar di sosmed? Karena aku nggak mau dia take advantage apapun lagi dari kasus ini gitu. Jangan sampai udah 800 dia masih buka eksklusif, dia masih ngonten endorse apa segala macam. Aku nggak terima dong. Saya yakin bahwa Dilan pun pasti ada ngelebihin dikit-dikit lah. Tapi menurut saya masih dalam batas wajar. Untuk yang komentar-komentar kan jadinya seru.
Dia memanfaatkan followersnya dia memanfaatkan powernya dia untuk memberi pelajaran buat suaminya. Itu menurut aku perempuan yang tegas dan kuat dan pintar. Lantas benarkah Safno tak berkutik dengan perjanjian yang telah dibuat dengan Dilan? Benarkah Dilan disinyalir sengaja memanfaatkan kartu truf ancaman perzinahan dan perjanjian dengan Safno untuk tak bicara ke media agar bisa leluasa mencurahkan kekesalannya dengan warawiri ke sejumlah podcast? Bagaimana pula pakar mikroekspresi Kirdi Putra menafsirkan ekspresi kekecewaan Dilan atas tingkah suaminya saat curhat di depan Deddy Sumargo? Kalau buat saya, ini adalah cara Dilan dalam meluapkan perasaan sakit hatinya dia. Dia memang ngomongnya kan ceplos-ceplos gitu. Buat saya itu adalah ekspresi yang dari hatinya dia. Dan buat saya, lebih mending dia ngomong seperti itu dibandingkan orang-orang di luar sana, baik laki-laki atau perempuan, yang ketika ada pasangannya berselingkuh, ya cuma nyalahin pelakornya atau pebinornya. Posisi aku udah dikibulin setengah mati, terus apa yang bisa aku lakukan? Kalau bukan ku ketawain, terus aku harus nangis gitu. Lebih baik sih mendingan diselesaikan saja berdua. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa diselesaikan, nggak apa-apa. Yang sudah resmi bercerai dengan suaminya Young Lex. Guys, aku rasa aku perlu sampaikan ini, bahwa saat ini aku dan Lex sudah resmi berpisah. Terima kasih. Tulis Eriska di akun Instagramnya 2 Mei 2025 lalu. Kabar jika pasangan ini sudah tak lagi tinggal satu atap diperkuat dengan bukti foto-foto kebersamaan mereka yang sudah dihapus di akun Instagram milik Eriska. Pengumuman ini seolah menjawab teka-teki rumor keretakan bahtera Young Lex dengan Eriska yang sudah berhembus sejak akhir tahun 2024 silam. Bahkan beberapa netizen sempat menemukan beberapa tangkapan layar berisi percakapan Young Lex via WhatsApp diduga dengan wanita lain. Tak pelak, isu perselingkuhan Young Lex dengan wanita lain pun mencuat. Tapi sayang, baik Young Lex maupun Eriska sama-sama belum membuka apa musabab keretakan bahtera yang dialami keduanya. Isu perselingkuhan bukan saja mewarnai bahtera rapper Young Lex atau keluarga TikToker seperti Dilan, tapi juga mewarnai kehidupan tokoh publik seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK. Kabar dugaan cinta terlarang itu geger setelah pengakuan mencengangkan Lisa Mariana. Namun alih-alih bahtera RK dan Atalia itu bubar, sebaliknya ibu cinta demikian istri RK Karib disapa, berusaha tenang di tengah gelombang reputasi suaminya yang tengah rontok diserang isu petualangan asmara terlarangnya. Bahkan ketika kubu RK mulai melangkah untuk melaporkan balik pengakuan LM, belakangan kubu LM yang sesumbar siap menjalani tes DNA malah lembek, tak lagi lantang suaranya. Ada upaya hukum juga dari kuasa hukum aku ya, udah dulu ya, makasih ya. Di tengah sikap bungkam RK tetap berusaha tenang dalam gelombang serangan, tak lantas membuat bahtera RK dan Bu Cinta otomatis tenggelam. Sebaliknya, pasangan yang sudah kenyang mencecap pahit hidup bersama ini diam-diam melakukan perlawanan dengan menerjunkan beberapa utusan untuk mengklarifikasi dan menghadapi tudingan kubu LM. Lantas benarkah bahtera RK dan Bu Cinta akan tetap bertahan meski diterpa badai hebat isu perselingkuhan? Fokus saja, kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kita kan punya banyak sekali permasalahan, baik pribadi maupun bukan pribadi, tetapi pada intinya bahwa semua permasalahan itu harus diurai. Drama perselingkuhan tak kalah menyita perhatian publik juga pernah menimpa bahtera pasangan Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri. Pasangan ini kemudian memilih berpisah dan telah resmi bercerai pada 18 Desember 2024 lalu sesuai putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Belakangan, usai menyandang status duda, Andrew diduga telah kembali menjalin cinta dengan seorang wanita cantik yang memiliki wajah blasteran seperti dirinya.
Melalui postingannya, Andrew menunjukkan foto saat dirinya tengah berada di sebuah restoran mewah dengan suasana makan malam yang romantis dengan sama-sama mengenakan outfit serba hitam. Pada foto lainnya, Andrew juga mengunggah foto dengan gambar tangan berpegangan erat dengan cincin yang melingkar di jari wanita yang digenggamnya. Pada foto-foto yang diunggah, Andrew membubuhkan kalimat singkat, "Happy birthday you," tulis Andrew dengan emoticon love. Menurut aku nggak ada yang perlu dibilang lega atau enggak, kesannya aku tuh kayak gimana gitu sama dia. Enggak, aku nggak bilang aku nggak bahagia, tapi memang ini memang udah jalannya untuk kita berpisah dan kita sebagai papa dan mamanya anak-anak aja.